Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa Muhammad. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah oleh karena senantiasa luar biasa curhan nikmatnya masih kita diberikan sampai dengan detik ini. Tidak mungkin kita sampai di masjid untuk sholat berjamaah apabila tidak ada nikmat dari Allah yang sampai ke kita. Bernapas saja tidak mungkin kalau tidak ada izin Allah. Juga mari kita senantiasa banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Muhammad. Subuh hari ini perkenankan saya mengangkat suatu hal yang mungkin terlalu kampungan, ya. Tapi kalau orang tua pasti senang. Judulnya itu Kuruk Semangat. Ya. Ini ungkapan yang mungkin bagi generasi sekarang tidak begitu lazim. Tapi kalau yang sudah pensiun itu dia terbiasa dulu di ungkapan Bugis Kuruk Semangat. Tapi ini tulisan dari Profesor Kusnawati, peneliti linguistik Bugis di Unhas. Dia kaitkan dengan ucapan terima kasih. Tapi dalam praktek di setiap daerah mungkin ada makna yang berbeda. Kalau Kuruk Semangat itu menurut saya itu adalah doa. Nah, meskipun Prof. Kusnawati katakan Kuruk Semangat itu adalah ungkapan terima kasih bagi masyarakat Bugis, ya maknanya melampaui kata yang Kuruk Semangat tadi. Jadi itu artinya luas maknanya. Dan ini ada gejala bahwa bahasa induk kita ini sudah kita abaikan. Kalau tidak salah bulan lalu itu tanggal 21 itu adalah Hari Ibu Internasional. Jadi ini internasional juga menghargai itu bahasa ibu kita masing-masing. Kalau orang Bugis ya bahasa Bugis. Nah inilah dengan kepedulian kita tidak mau menggunakan bahasa Bugis karena dianggap kampungan, itu adalah falasi itu sesat pikir. Jadi mari kita tonjolkan bahwa kita ini orang Bugis, ada juga nilai-nilai yang seharusnya kita tetap lestarikan atau bahasa yang kita gunakan. Oleh karena itu di setiap daerah juga kita hargai. Ada kearifan lokal. Misalnya di kampungnya Pak Dr. Daud ada namanya sasi. Sasi itu adalah tidak boleh menangkap ikan kalau sasi belum dibuka di lautan. Tapi ketika sasi dibuka, semua orang bisa menangkap ikan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ya, masyarakat Bugis juga mengedepankan balas budi yang adil daripada ucapan manis atau ungkapan. Sering ada anggapan keliru dari orang luar bahwa orang Bugis Sulawesi Selatan itu kurang tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Anggapan ini menyeruak karena orang Bugis jarang melontarkan kata-kata manis. Ya, jadi kita memang tidak seperti itu. Atau ekspresi verbal yang berlebihan saat menerima sesuatu dari orang lain. Ya, meskipun kita sudah biasakan juga ke anak-anak kita untuk berterima kasih. Ya. Namun orang Bugis tadi dianggap tidak tahu terima kasih adalah keliru, salah paham budaya yang fatal.
Sesungguhnya masyarakat Bugis itu memiliki sistem timbal balik, reciprocity atau obligatori, yang jauh lebih kompleks daripada tata krama verbal. Mereka tidak sekadar mengucapkan terima kasih, tapi juga melakukan suatu tindakan balasan. Nah, ini jadi bagi yang bukan orang Bugis ya itu seharusnya, tapi kalau ditemukan dalam lapangan tidak seperti itu ya. Dalam tradisi Bugis, ucapan terima kasih bukan sekadar pemanis bibir, melainkan sebuah tindakan etis untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dan spiritual. Ini sudah masuk spiritual. Hal ini berkaitan dengan konsep-konsep yang sering kita dengar Sirina Apache, yang menjadi landasan etika dalam pemulihan hubungan sosial masyarakat Bugis Makassar. Sirina Apache ini juga ada di berbagai daerah, bahkan di Jepang. Menurut Prof. Andi Zainal Abidin Farid itu hampir sama dengan nilai budaya yang kita anut. Sayangnya wujud verbal dan tradisi ini seperti tadi ungkapan Kuruk Sumanga memang mengandung doa baik, kini terancam punah, tergilas oleh berbagai digitalisasi atau kemajuan teknologi. Generasi Bugis di pusat kota Makassar, bahkan di Bosowa, Wonosobo, Wajo, itu lebih akrab dengan makasih, thanks, ya, atau anggukan kepala. Padahal bahasa daerah mengajarkan kita bahwa hubungan antar manusia bukan sekadar pertukaran informasi, namun itu merupakan pertukaran energi batin. Nah, ini luar biasa mendalam. Menghidupkan kembali ungkapan seperti Kuruk Sumanga atau setidaknya memahami filosofinya, itu adalah sebuah cara kita merawat kemanusiaan di tengah dunia yang semakin transaksional. Ini sering kita dengar transaksional. Pegawai tidak layan kita kalau tidak ada ini fulus. Ya. Apa itu Kuruk Sumanga? Ya. Sejak kecil kita ingat, kalau yang sudah tua, ya, itu ungkapan adalah sudah lazim dilantunkan orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Dalam telusuran asal-usul kosmologi Bugis Makassar, Sumanga adalah semangat hidup, jiwa, atau energi kreatif yang menghidupkan alam semesta dan tubuh manusia. Seorang antropolog Amerika Serikat, Shirley Errington, katakan Sumanga itu bersifat rentan. Ia biasa hilang ketika kejutan, ketakutan, atau kelelahan. Karena itu Sumanga harus dirawat, dipanggil, dikuatkan. Ya. Jadi orang asing juga belajar bahasa kita. Ya, antropolog. Sebenarnya kalau kita mau cermati, karena saya juga biasa dikasih mata kuliah antropologi hukum, itu orang-orang asing dulu masuk ke pelosok-pelosok untuk mengetahui perilaku masyarakat di pelosok tadi. Itulah yang dia ingin bentuk atau lakukan atau upayakan agar supaya kita lebih mudah ditundukkan oleh mereka. Ya. Cara merawat semangat dalam tradisi Bugis itu dilakukan melalui ritual, doa, dan pemberian perhatian kepada kondisi spiritual seseorang. Ketika seseorang sakit, lelah, atau mengalami peristiwa yang mengguncang jiwanya, maka keluarganya akan mengucapkan doa.
Dan ungkapan itu tadi, kuruk semangat mana? Nah, di sini bermakna bahwa ketika seseorang mengucapkan kuruk sumanga, saat menerima suatu pemberian, ia tidak sedang bersikap pasif. Ya. Artinya ada semacam upaya untuk membalas yang lebih baik. Ya, itulah semangat hidup atau sumanga. Ya. Berterima kasih melalui tindakan. Ya, meskipun kuruk sumanga tadi menghilang dalam praktik masyarakat Bugis saat ini, bukan juga berarti bahwa ya orang Bugis itu tidak tahu berterima kasih. Ya. Ada pergeseran cara yang muncul dalam pengekspresian terima kasih orang Bugis melalui perbuatan. Ya, ini dicontohkan di sini. Ketika tetangga kita memberikan sesuatu hidangan kepada kita, atau kue atau cindol atau apa saja, ya, ada aturan yang tidak tertulis. Sebenarnya bukan aturan, tapi ini adalah kebiasaan. Piring atau wadah tersebut pantang dikembalikan dalam keadaan kosong. Jadi, ya. Nah, jika ada makanan balasan, piring itu diisi. Nah, jika tidak ada, piring tadi seringkali tidak dicuci. Jadi kalau dicuci katanya itu sudah memutuskan hubungan dengan si pemberi tadi yang awal. Ya. Jadi sebuah simbol halus yang bermakna maaf belum ada isinya. Jadi tidak perlu dicuci tadi ya, kalau kita kembalikan piringnya atau wadah yang digunakan untuk memberikan kita. Memberikan atau mengembalikan piring kosong yang bersih itu sudah dianggap memutus siklus kebaikan dan melukai siri ya, bagi si pemberi. Nah, meski demikian ya, sekarang kita sudah lihat berubah ya. Tidak menggunakan lagi piring, kantong-kantong tidak perlu lagi kembali nanti sih bilang. Tapi bagus ya kalau diisi rambutan atau apa, misalnya langsat atau kampungnya Pak Dian. Ya. Dan baki cantik bertutup kain itu menjadi kantong plastik, kotak-kotak mika. Prinsipnya tetap sama. Kebaikan harus dibalas dengan suatu kebaikan yang lebih daripada yang diberikan oleh orang lain. Nah, ini selaras dengan sebuah ungkapan atau filsafat Bugis, mapabati gaut. Ya, ini juga saya kurang begitu paham. Kata mewujudkan perbuatan. Di matakulu nama ala taf'alun. Jadi kalau ada orang banyak bicara baru cuma bicaranya besar, itu sangat tidak sesuai dengan ini. Al-Quran juga sudah mengajari kita, jangan kamu katakan apa yang kau tidak lakukan. Jadi orang Bugis juga pantang itu. Kalau ada orang Bugis begitu itu berarti sudah keluar dari filosofi Bugisnya. Artinya diamnya orang Bugis saat menerima bantuan seringkali bukan karena ta'acuh, melainkan karena mereka sedang mempersiapkan balasan yang lebih nyata daripada sekadar ucapan kata-kata. Ya. Kemudian esensi dan konsep balasan memang masih hidup dalam praktik budaya Bugis.
Tapi kepunahan ungkapan verbal seperti tadi Kuruk Sumanga itu adalah sebuah kehilangan besar. Dan ini kita anggap biasa, tidak perlu itu. Padahal itu adalah doa tadi. Ketika kita beralih sepenuhnya kepada ucapan terima kasih yang standar, kita kehilangan nuansa kepedulian mendalam yang ada dalam bahasa daerah kita. Mungkin Makassar juga ada. Ya. Apa yang terjadi pada Kuruk Sumanga itu mencerminkan nasib banyak bahasa daerah di Indonesia yang lain. Jadi bukan cuma bahasa daerah Bugis, tapi Makassar atau Enggano di Bengkulu, ya, bahasa Reta dan dari Alor, dan masih banyak bahasa daerah akan punah. Oleh karena itu penting kita untuk merawat ungkapan-ungkapan bahasa daerah yang justru mengandung makna yang sangat luar biasa, jauh dari ucapan yang kita sebut seperti tadi Kuruk Sumanga. Ya. Jadi ketika kamu bertemu orang Bugis, jangan buru-buru menilai mereka tidak tahu berterima kasih. Mungkin mereka hanya sedang mempersiapkan balasan. Jadi dia pikir apa aku balaskan ke namanya. Kalau di Jepang, ya itu tradisinya sangat menghargai guru. Ya, Muhammad Ali sering katakan dulu waktu masih hidup, ketika saya ke Jepang, itu orang Jepang dia tidak tahu bahwa saya guru. Ya, nanti saya katakan Watashi sensei wa desu. Ya. Sensei itu guru. Saya ini adalah guru. Maka sikap orang Jepang itu ya, tunduk beberapa kali atau tidak ruku juga, tapi seperti orang ruku. Itulah penghargaan. Tapi kalau di Indonesia, kalau perlu guru dipukul. Luar biasa kita di sini becatnya orangnya. Ada juga biasa istilah salama ki. Itu mungkin bagian dari itu juga. Ungkapan-ungkapan seperti itu sebenarnya sangat relevan dengan assalamualaikum. Dan itu ada hadis yang pernah saya baca di masjid Rumah Sakit Ibnu Sina, ya. Itu ternyata kalau kita berkumpul baru kita berpisah, kita juga dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini adalah bagian dari doa, bukan terima kasih menurut saya yang lebih relevan, tapi itu adalah doa. Kuruk Sumanga. Nah, tergantung dari kita apakah kita mau hidupkan ungkapan-ungkapan itu tadi dan kita relevankan juga dengan istilah-istilah yang sering gunakan dalam ajaran agama kita, itu lebih membuat kita untuk mempertahankan ungkapan yang hampir saat ini sudah punah oleh karena berbagai pengaruh dari teknologi yang ada, digitalisasi, dan itu sangat cepat memberikan perubahan atau informasi, dan itu bisa mengubah atau menghilangkan bahasa induk yang kita harusnya pegang kuat atau terlestarikan, tapi karena itu yang lebih mendominasi media digitalisasi yang kita kuasai, maka itu juga akan berpengaruh lebih cepatnya punah tradisi ataupun ungkapan setiap suku yang ada di Indonesia ini, dan ini adalah menjadi keprihatinan kita bersama meskipun kita kadang tidak peduli hal seperti itu. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia itu